Oh. Bagus ya. Kenapa mereka itu memberikan rating 2 dari 5 untuk albumnya Baby Monster? Apa alasannya? Hi everyone, I'm Game. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin dalam kondisi yang gak baik-baik aja nih? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau maybe, atau lagi banyak banget masalahnya nih. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dimulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Irene Suwandi yang merupakan calon idol K-pop asal Indonesia yang bakal segera debut. Tapi guys, mohon maaf banget untuk informasi mengenai di mana dia debut dan juga grupnya namanya apa, itu masih belum terdapat banyak informasi. Dan seandainya jika sudah ada perkembangan informasinya, aku akan bagikan sama kalian. Dan berbicara mengenai Irene Suwandi, pada tanggal 16 April 2024 yang lalu, melalui sosial medianya, dia sudah mengungkapkan bahwa dirinya merupakan seorang trainee K-pop idol dan juga akan segera debut di industri musik Korea. Dan mari kita tonton ya teman-teman seperti apa video perkenalan dari Irene. Oh. 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 Balerina. Wow, dari kecil udah suka ngedance dan dia juga katanya belajar balerina ya. Amazing. Lanjut kita play lagi. Oke. Wow. Dan sengaja aku sembunyiin ke kalian biar Wow. Oh, pantes. Aku bersyukur banget bisa jadi konten kreator pertama dari Indonesia yang berhasil debut di K-pop industry ini. Udah gak sih, 저에게 사랑해요. 그래도 여러분들을 위해 열심히 춤추는 날기 위해 노력하겠습니다. I love you Indonesia. 감사합니다. Well, jadi seperti itulah bagaimana video perkenalan dari Irene. Kesimpulannya adalah dia itu bakalan segera debut dalam sebuah grup yang disebut dengan TD. Namun untuk informasi lebih lanjut mengenai kapan dia debut, terus membernya nanti berapa, dan untuk informasi mengenai agensinya itu tidak dijelaskan teman-teman. Bahkan tadi aku melihat ada yang disensor, dan kalau tidak salah yang disensor itu adalah nama agensinya deh. Oh by the way, aku inget banget. Irene itu bukannya pernah ngungkapin ya sama penggemarnya kalau dia itu bakalan hiatus dulu dari TikTok, ya nggak sih? Aku sempat lihat itu pengumuman teman-teman, ya nggak? Buat yang udah ngikutin Irene Suwandi dari dulu, tolong dong komen di kolom komentar. Dan ya Robun, untuk Irene sendiri sudah spill dikit-dikit nih tentang beberapa hal, mulai dari studionya, terus tentang bagaimana dia yang latihan vokal, sampai ketika dia latihan ngedance. Dan coba kita lihat ya bagaimana video-video yang sudah di-spill oleh Irene. Oh, ini nge-spill studio ya. Cish, ini studio apa nih? Studio rekaman. Oke. Dan ini waktu latihan vokal, Irene menuliskan latihan dulu, masih harus belajar banyak sih. Alright, coba kita tonton. Bagus ya. Dikit doang ya di spill ya. Oke, ini pas satu ngedance. Ya benar-benar sedikit aja yang di spill. Latihan nari lagi koreo lain. Oke. Oke. Wow, debak, apalagi pokoknya amazing. Jadi nggak sabar banget nih untuk menantikan bagaimana debutnya Suwandi. Dan aku juga yakin banyak banget dari teman-teman yang penasaran dengan sosok Irene Suwandi. Boleh aku kenalin siapa Irene? Nama Irene Suwandi itu mulai dikenal dikarenakan kemampuannya dalam video-video edukasi yang berkaitan dengan fashion dan juga art. Dan diketahui lebih lanjut bahwa dia merupakan kelahiran tahun 2001. Dan seperti dilansir dari Kompas.tv, Irene mengatakan bahwa dirinya itu suka menggambar dan juga suka fashion design seperti menjahit dan lain-lain. Lalu dirinya pun mulai join di TikTok pada Agustus tahun 2020 dan dirinya bersyukur hingga kini sudah mendapatkan jutaan followers. Dan alasan kenapa dia memilih konten fashion adalah dikarenakan memang hobinya menggambar baju dan juga bikin outer.
Dan hal inilah yang dia jadikan konten saat awal-awal dan sampai pada akhirnya juga membuat konten yang lain seperti konten melukis. Dan dikarenakan serius membuat konten edukasi dan juga menghibur di TikTok nih, Aris Wandi juga pernah loh masuk dalam 10 besar program Tahu Nggak Sih yang digelar oleh TikTok. Dan sebelum menjadi seorang konten kreator, rupanya Arin adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di salah satu universitas di Cina. Dan ini juga menjelaskan alasan kenapa dirinya fasih berbahasa Mandarin. Dan sebagai seorang konten kreator, Arin Suwandi juga memiliki ciri khas yang unik, yakni berfokus untuk membagikan konten berupa tutorial, membuat berbagai hasil karya yang berbau dengan seni. Berkat karya-karyanya yang memukau dan juga menginspirasi, tidak mengherankan nih guys jika dirinya itu mendapatkan penghargaan. Dalam acara TikTok Awards Indonesia 2023 yang lalu, Aris Wandi berhasil memenangkan penghargaan Best of Lifestyle. Alright Cirebon, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai Airin. Dan bagaimana nih, apakah kalian sudah tidak sabar untuk menantikan bagaimana debatnya Airin? Ntar komen ya di kolom komentar. Dan kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana netizen yang menyoroti bagaimana NME yang memberikan rating 2 dari 5 untuk album Baby Monster. Dan sebenarnya rating ini sudah diberikan oleh mereka sejak 3 April 2024 yang lalu. Namun kembali lagi diperbincangkan baru-baru ini guys. Teman-teman bisa perhatikan langsung. Di sini ada artikel dari NME yang mengatakan petir tidak menyambar tempat yang sama 2 kali. Oke, dan coba kita akan baca ya seperti apa isi artikelnya. Kenapa mereka itu memberikan rating 2 dari 5 untuk albumnya Baby Monster? Apa alasannya? Di paragraf pertama mereka menuliskan, "There's a new monster, go on and tell your friends, promise you that will haunt ya again and again and again." Baby Monster melantungkan seru mereka pada Monster, lagu intro mini album debut mereka Baby Monster. Septet ini menetapkan jalan yang ingin mereka ambil. Namun, ini juga merupakan pernyataan yang berbahaya. Pernyataan yang dapat menua seperti anggur atau susu. Dan seperti yang akan segera kamu lihat, ini adalah gambaran yang ironis dan nyaris teatrikal. Judul lagu proyek dan daya tarik utama Shoes dimulai dengan cukup baik dengan instrumentasi piano minimalis yang menarik. Saat lagunya mulai bertambah cepat, anehnya semuanya mulai terasa familiar, seperti kita pernah berada di sini sebelumnya. Kemudian, semua janji Shoes yang telah ditampilkan akan hilang begitu saja ketika bagian refrainnya tiba. Kamu menyadari bahwa YG Entertainment telah melakukannya lagi. Mereka telah memberikan Baby Monster satu lagi lagu yang mirip dengan Blackpink. Shoes itu hampir identik dari strukturnya hingga baterai, panggilan, dan respon hingga outro yang menarik, hingga banyak lagu hits Blackpink dalam beberapa tahun terakhir yang terasa hampir luar biasa. Tampaknya YG Entertainment telah mengambil pelajaran yang salah dari kesuksesan global mereka yang luar biasa dengan Blackpink. Dan lebih jauh lagi to anyone, penonton telah melihat bagaimana kemampuan label tersebut. Jadi mengapa menyanyiakan potensi Baby Monster dalam mencetaknya menjadi salinan karbon belaka? Lanjut ke paragraf yang berikutnya, Shoes itu mungkin menjadi lagu B-side yang bagus jika bisa dilupakan di salah satu album Blackpink. Tapi meskipun begitu, bukankah kebanyakan orang hanya akan beralih ke katalog lama grup tersebut untuk lagu spesifik itu? Baby Monster sebagai seniman baru yang memiliki catatan bersih, memiliki peluang unik namun singkat untuk menciptakan sesuatu yang sepenuhnya milik mereka. Namun sebaliknya, YG Entertainment nampaknya berniat untuk menangkap kembali keajaiban Blackpink. Sayangnya, petir tidak menyambar tempat yang sama 2 kali. Girl group pendatang baru ini juga mengisi separuh mini album mereka dengan lagu-lagu yang sudah pernah kita dengar. 2 diantaranya merupakan rekaman ulang single sebelumnya yaitu Butter Up dan Stuck in the Middle untuk memasukkan vokalnya Ahyeon. Sikap yang manis, tapi tidak ada yang perlu dituliskan di rumah. Ada judul lagu penutup yaitu Dream yang telah keluar di YouTube selama hampir 1 tahun sekarang. Sebuah vanilla ballad yang setidaknya menonjolkan kemampuan vokal dari member-membernya. Tapi tidak semuanya suram dan malapetaka di Baby Monster. Satu-satunya lagu full length asli lainnya adalah Like That yang ditulis oleh Charlie Puth adalah permata tersembunyi yang membuktikan bahwa Baby Monster memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi lebih dari upaya malas lainnya yang dilakukan oleh YG Entertainment. Menyenangkan, geni, dan penuh semangat. Like That mengambil pengaruh R&B tahun 2000-an dan juga menjatuhkannya dari taman. Ini adalah bukti bahwa Baby Monster memiliki potensi untuk menjadi girl group K-pop hebat berikutnya. Jika saja YG Entertainment memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman mereka. Ada yang mungkin berkata bahwa tidak adil menilai Baby Monster hanya berdasarkan rilisan ini saja. Tapi kesan pertama ini menentukan keberhasilan ataupun kehancuran sebuah grup. Meskipun Baby Monster mungkin akan mengejutkan kita, saat ini sulit untuk melihat mereka sebagai upaya kosong dari agensi mereka untuk menciptakan kembali kesuksesan masa lampau. Hal yang dapat diambil dari peluncuran Baby Monster adalah bahwa mendaur ulang formula yang sudah berumur bertahun-tahun bukanlah strategi yang mudah untuk dilakukan.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana isi artikel dari NMI. Dan ini juga menjelaskan alasan kenapa mereka itu memberikan rating 2 dari 5. Kesimpulannya adalah kenapa mereka memberikan rating seperti itu, dikarenakan mereka itu menganggap bahwa mendaur ulang formula yang sudah berumur bertahun-tahun itu bukanlah strategi yang mudah dilakukan. Dan menurut mereka nih, petir itu tidak menyambar 2 kali di tempat yang sama. Intinya mereka itu pengen sesuatu yang baru dari YG Entertainment. Tapi kalau kita ngomongin something yang baru nih dari YG Entertainment yang kayak benar-benar berbeda, nanti orang-orang bilang, aduh ini kayaknya bukan YG Entertainment deh. Aku pengen something yang kayak YG Entertainment dulu gitu loh. Pasti ada orang yang juga komen kayak gitu. Intinya adalah pro dan juga kontra teman-teman. Dan untuk member-member Baby Monster itu juga pernah kok membahas tentang bagaimana warna dari grup mereka dalam salah satu wawancara. For example adalah Ayeon. Pada kala itu Ayeon menjelaskan seperti ini guys. Kami adalah harmoni dari suara unik setiap orang. Setiap kelompok itu mempunyai warna tersendiri, namun membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan warna tersebut. Tujuan kami adalah untuk berkembang pesat, sehingga kami dapat menjadi seniman yang dapat menginspirasi orang lain. Saya ingin Baby Monster menjadi sebuah genre tersendiri. Dapat digarisbawahi ya guys, membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan warna tersebut. Dan kemungkinan di comeback berikutnya akan ada something yang baru yang akan ditunjukkan oleh Baby Monster kepada kita semua. Jadi mari kita tunggu saja bagaimana comebacknya Baby Monster nanti. Dan guys, melihat bagaimana rating yang sudah diberikan oleh NMI, berikut adalah bagaimana komentar dari netizen Korea. Mari kita simak bersama-sama. Komentar pertama dia bilang kayak gini. Yang penting itu bukan lagu Teddy. Ya, ini diungkapkan dengan jelas. Menurutku itu adalah lagu Blackpink. Mereka membutuhkan sesuatu yang tidak terdengar seperti Blackpink dan terdengar baru. Sejujurnya itu terlalu ketinggalan zaman. Hah? Sementara 2NE1 dan juga Blackpink sukses kok dengan lagu-lagu tersebut. Wow, ini diungkapkan dengan baik. Begitu girl group Teddy keluar, mereka juga pasti akan bandingkan satu sama lain. Secara pribadi, saya merasa perusahaan tidak berfungsi sama sekali. Bahkan pendengar Spotify mereka mulai menurun drastis. Well, Yorobun, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea mengenai hal yang satu ini. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya? Nanti langsung saja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Solge Mame, dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.